Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Edil Burgasanul, NIM 20030300079, kelas C semester 3 jurusan Sosiologi. Di video kali ini saya akan parodikan review buku ketiga mata kuliah Perubahan Sosial Budaya. Di video ini saya akan bahas tentang barisan pembangkang dari Samsidat Sosial Aktivitas Media, karya Piotr Wisil. Selamat menonton. Selin yang telepon. Halo, iya selamat sore Selin. Kamu ada sibuk ini hari? Oh, bisa datang ke saya punya kos, Kak Selin. Soalnya kan kemarin pas sudah kasih materi toh, terus ini kemarin saya belum dapat. Ya bisa? Oke, saya tunggu ya. Oke, selamat sore, sampai jumpa. Iya. Sore, Endeng. Ya, sore, masuk. Jin, silakan duduk. Jin, dengan siapa tadi? Sendiri. Oh, ini mana materi yang Pak kasih kemarin? Oh, ini dia punya materi. Tapi ini materi ini saya tidak terlalu mengerti. Coba Endeng lihat dia punya materinya dulu. Coba saya lihat dulu. Oh, materi tentang barisan pembangkang dari Samsidat Sosial Aktivitas Media. Oh, memang saya tidak mengerti karena materinya terlalu luas. Ya, saya tidak mengerti ini. Saya berapa kali lihat di materi tapi saya tidak mengerti. Coba Endeng apa? Iya. Beri jelas sedikit. Kita dapat memperkenalkan Samsidat Sosial Media. Yang pertama itu Cin, tentang imajinasi dan praktik Samsidat media sosial. Istilah media sosial sama dengan internet, dan sebagian besar definisinya pada komunikasi yang diaktifkan oleh layanan web. Mereka biasanya disebut sebagai media baru, dan kebaruan mereka diartikulasikan dalam perbedaan dengan menghormati media massa, pers, radio, dan televisi. Yang bersirkulasi massa merupakan media tradisional, nasional atau dalam pemahaman abad ke-21 tentang kata tradisi. Dimerasakan bahwa sejauh ingatan budaya atau pendek, kita dapat mengingat model dominan dari sirkulasi massa berita. Budaya dan ide-ide terdiri dari satu arah yang terpusat pada siaran dan mengandalkan infrastruktur teknologi skala industri yang mahal pada masa depan, yang kepemilikannya terpusat di beberapa tangan karena biayanya yang tinggi, dan pada profesionalisasi pengumpulan berita dengan pengeditan dan produksi konten. Kemudian dengan datanglah internet dan semuanya berubah. Kini semua mulai mendengarkan dan menonton. Artinya, dengan menghasilkan berbagai reformasi menjadi dapat diakses dan sedikit biaya. Dan kelimpahan belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal pengendalian arus informasi, pengguna dan algoritme profesional, dan ruang publik keduanya diperluas untuk mencakup pandangan dan pendapat yang sampai sekarang belum pernah terdengar dan terfragmentasi menjadi segundang gelembung filter berkah. Yang kedua, kita dapat ketahui tentang historisasi media sosial. Istilah dasar kemiripan pada yang menarik ini agak jelas. Komunikasi horizontal terdesentralisasi dan jaringan arus komunikasi ditopang oleh non-profesional ekonomi berbagi. Budaya alternatif dibangun di sekitar praktik penerbitan sendiri dan peran media sosial sebagai infrastruktur untuk aktivisme menopang fantasi emansipatoris yang diinventasikan di media digital kontemporer dan barisan sejarah. Tetapi sejak teknologi hadiah logis adalah target yang bergerak, narasi bingsi ini belum berumur dengan baik. Kerangka kerja di mana analogi dikerapkan di hari-hari awal internet dan tergantung pada posisi di kedua sisi perpecahan perang dingin sebelumnya. Seperti di tempat lain
di bekas Eropa sosialis, di Samsidat Rusia pasca Soviet, menjadi tanda identifikasi diri dan kerangka referensi untuk budaya sastra alternatif. Seperti di Amerika Serikat, di sisi lain varian teknologi liberal pasca pada tahun 1989, kemenangan determinisme teknologi campuran dan asing perang dingin Amerika Serikat doktrin, kebijakan komunikasi yang bertujuan untuk bagaimana mematahkan monopoli informasi rejim, diktator menghasilkan masyarakat sipil yang lebih terinformasi yang kebenarannya tentang rejim, begitu. Serta bagaimana nilai-nilai libertarian dan citra kemakmuran Barat dengan memberikan tekanan pada kediktatoran menuju perubahan sosial yang damai. Jadi teknologi canggih untuk menghasut pemberontak politik tampaknya sudah berhasil sempurna di Polandia pada tahun 1980-an. Sebelum era internet, Facebook, dan pembangkang mungkin tampak setara dengan penyeludupan rudal Stinger ke Mujahidin dan Afghanistan, baik didukung atau tidak dari luar negeri. Sosial revolusi media dekade pertama milenium tampaknya berbagi dengan revolusi tahun 1989, infrastruktur komunikasi jaringan yang meletakkan landasan bagi aktivisme. Yang berikut, pengorganisir kolektif yang mencari model media. Pengakuan bahwa pers memiliki peran dasar dalam mengintegrasikan gerakan sosial yang tidak dengan sendirinya menjelaskan mengapa budaya etik perkembangan mengambil bentuk jaringan dari media sosial. Sebuah surat kabar bukan hanya propagandis kolektif dan koleksi agitator taif. Itu juga organisasi taktor kolektif. Semua orang bersosialisasi kepada pos budaya politik perang blok timur. Argumen Lenin adalah bahwa untuk meluncurkan surat kabar semua Rusia yang akan sering keluar dan secara teratur dalam cetakan besar. Menentang transpolisi, seseorang membutuhkan organisasi semacam itu adalah tugas dan konkret di mana orang semacam itu bisa dibangun. Yang berikut, imajinasi pembangkang media sosial Samsidat dan pertanyaan Hirschman. Hilangnya kekuatan mobilisasi dari nilai-nilai barisan pada tahun 1989 sering dianggap bahwa sebagai bukti kelemahan. Mereka terlepas dari pasca komunisme yang berlimpah dalam narasi untuk membungkus keduanya. Dari argumen tentang kehidupan panjang setelah kematian Homo Sovietus, melalui pertanyaan tentang neoliberalisme, populisme, dan di mana dia di sini nilai-nilai ditafsirkan sebagai perbedaan pendapat yang memberitahu bahwa ide mungkin beresonsiasi meskipun tidak ditinjaukan. Yang berikut, imajiner pembangkang pembuat Samsidat. Dengan merenungkan refleksi politik dan beberapa pola yang terlihat yang berhubungan secara dialogis dengan teks-teks para pemikir politik lain, kita dapat memiliki bentuk pengetahuan kolektif yang bertahan dan terpisah-pisah, yang terkadang terdiri dari refleksi tergesa-gesa pada praktik yang sedang berlangsung. Dalam pengertian ini, bukan tradisi sejarah pemikiran politik yang telah digunakan oleh Cornelis. Yang berikut, tentang politik prefigurasi. Dalam mengkonseptualisasikan korespondensi itu, Čerislav sumber inspirasi, bahkan meskipun miliknya adalah etnografi aktivisme radio yang berdaya rendah, dari Prometheus Gerakan dan Polandia pada pengantin milenium. Tujuannya adalah untuk menyelidiki bagaimana politik emansipatoris dikaitkan dengan media lama berdasarkan keyakinan bahwa politik dapat dibangun sekitar teknologi komunikasi dan bahwa praktik media. Yang berikut, Samsidat media sosial.
Dalam dekade terakhir, aktivisme media sosial digital menjadi besar, termasuk kampanye Presiden pertama Barack Obama, protes di Polandia, dan protes lapangan Tahrir yang menggunakan Hosni Mubarak. Pemerintah Mesir, sementara semangat publik yang diciptakan oleh aktivis media sosial berdampak pada jalannya peristiwa ini. Itu ditetapkan tidak terintegratif ke dalam proses emansipatoris. Media sosial dikalahkan oleh perannya dalam memungkinkan negara dan perusahaan sadar pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang berikut imajinasi media sosial. Dapat kita lihat bahwa media massa terpesona sebagai atribut kekuasaan, area di mana negara kedaulatan atas ether diperebutkan tetapi tidak selalu memperdayakan. Baik, Cin, mungkin itu saja yang saya pahami dari materi yang Pak kasih kemarin. Terima kasih Neng atas penjelasan materinya. Saya sudah paham dia punya materi. Oke, sama-sama. Terima kasih kembali ya. Ya. Oke.